terutama tentang gelombang Iya cinta. Buya, saya cuma mau bertanya, saya pernah mendengar kajian di sebuah YouTube. Jadi kalau seseorang itu tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, maka ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Itu menurut Buya bagaimana tanggapannya? Terima kasih Buya. Ya, Gitu saja. langsung saja. Saya tidak menolak ya, tetapi saya melihat bahwa ibadah sholat ini menjadi panglima dalam beragama. Untuk mengukur kebenaran seseorang beragamanya benar atau tidak, lihat saja di sholatnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad haddamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Lalu ada lagi hadis, wah segudang nih saya teman-teman. Ya, banyak ratusan hadis tentang sholatnya. Ya, antara lain, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Ya. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Apakah dibenarkan umat Islam saling bunuh-membunuh? Iya, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman masih terbakar, Libya jungkir balik. Ini bukan sekarang, dari zaman dahulu kala umat Islam saling bunuh-membunuh itu. Di mana ibadah sosialnya? Di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan? Dan tidak berulang-ulang. Itu pun secara global saja, aqimus shalah. Berapa kali sehari tidak disebutkan. Rakaatnya tidak disebutkan. Apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca bahasa, ada yang tidak. Sampai menunjuk sepatu syahadat saja, tasawuf saja, ada yang digoyang-goyang. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam komunikasi sehari-hari, orang nggak sholat sedekah, jangankan gocapan logam, setiap hari 100 juta ngasih anak yatim, setiap hari 100 juta ngasih masjid, tapi kalau tidak sholat tidak tercatat sebagai pahala. Yang kita dapat pujian manusia dan ucapan terima kasih doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata wa atuz zakata. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan datang dari Pak Kamal. Ya Ustaz, baru saja kita mendengar seorang pelajar bertanya kepada Buya Syakur tentang orang tidak sholat. Bagaimana tentang orang tidak sholat? Apakah amalan lainnya diterima Allah atau tidak? Tapi kalau menurut pemahaman saya di sini, Buya Syakur ini menjawab, orang yang tidak sholat juga amal ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih sesuai dengan cocok apa yang dijawab oleh Pak Haji Roma Irama yang mengatakan siapa yang tidak sholat amal lainnya tidak diterima oleh Allah atau tidak mendapat pahala walaupun berinfak sebanyak 100 juta yang diperoleh hanya pujian manusia, sekedar ucapan terima kasih doang. Ini menurut dari Pak Haji Roma Irama. Saya lebih meyakini Pak Haji Roma Irama daripada Buya Syakur. Bagaimana menurut keterangan Al-Quran Ustaz? Siapakah yang benar? Buya Syakur atas jawaban Buya Syakur atau Haji Roma Irama? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya saya ini suka diperintah untuk mengadili orang. Tahu bagaimana? Ya, terus. Nanti saya takut nanti kata orang saya pula nak sok-sok pula. Ya, sebenarnya saya disuruh anjur untuk menurut keterangan Quran, tapi saya akan jawab. Saya akan jawab ya. Kalau kita menurut apa? Menurut pertanyaan dari Pak Kamal ini, siapakah antara mereka itu? Memang kalau menurut keterangan yang tepat, keterangan Buya Syakur berarti orang-orang yang tidak sholat juga, amal lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau daripada Haji Roma Irama mengatakan bahwa orang yang tidak sholat, amal ibadah lain tidak diterima oleh Allah walaupun dia sedekahnya sampai 100 juta yang diperolehnya hanya pujian dari manusia saja dan hanya sekedar ucapan terima kasih doang. Betul kata yang tepat apa yang dikatakan Haji Roma Irama tersebut. Nah, jadi tepat. Setelah saya amati apa yang disampaikan tadi, memang kalau saya amati yang nama Buya Syakur ini, dia belum menguasai konsep. Kalau berdakwah itu kita harus menguasai konsep. Apa konsep? Sholat. Apa itu sholat? Kita harus tahu. Kalau kita tak tahu dengan sholat, konsep sholat tak bisa kita. Sholat ini, ya, saya untuk Buya Syakur saya terangkan supaya depan, ya. Nanti akan saya jabarkan semua ini. Yang dikatakan sholat ini merupakan hubungan seorang hamba dengan Allah. Atau dalam bahasa lain disebutkan hubungan vertikal. Vertikal apa? Garis lurus, ya, hubungan dengan Allah. Kalau garis lurus hubungan kita baik dengan Allah, maka baru ada nilai kita berbuat baik kepada manusia. Yang utama pada Allah dulu. Baik kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, tak bisa. Yang nama horizontal ini hubungan dengan yang mendatar, yang sesama kita. Kalau baik, vertikal dulu, mantapkan vertikal, baru horizontal. Nah, ini kita sudah lagi kemarin saya katakan harus menguasai konsep. Kau tak bisa menguasai konsep, tak bisa.
solat itu apa? Apa itu solat? Kita harus paham betul itu dengan solat, baru bisa ya. Yang berikutnya, dalam ayat sering mengatakan apa? Aqimis sholah wa atu zakah. Yang pertama solat dianjurkan. Aqimis sholah wa atu zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Satu paket. Jadi kalau kita tak solat, tak berlaku zakat. Aqimis sholah ini merupakan suatu hubungan dengan Allah dulu. Nilai kita apabila baik dengan Allah, barulah baik kepada manusia. Itu bagaimana pula yang memberi nilai kita buruk, ya, minta kasih nilai yang baik dengan dia. Kita umpamanya dengan si A tak baik, kita benci si A, tapi kita minta pada si A itu supaya nilai kita baik, itu tak mungkin. Nah, jadi itu kita bersyukur, kita memang sudah semangat bersyukur untuk dakwah, bolehlah kalau untuk semangat, tapi harus kuasai dulu bersyukur, kuasai konsep itu untuk dakwah ya. Itu harus ditekan. Jadi kalau amal ibadah solat tidak dilaksanakan, maka marazakna yunfikun itu yang kita keluar yang lain itu dia jelas tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Solat itu. Yang berikutnya Buya Sakur mengatakan apa? Terjadi peperangan. Katanya di Irak terjadi peperangan, di Syria terjadi peperangan. Ya. Negara Islam lah katanya. Dan sejak dari dahulu terjadi peperangan, sedangkan mereka itu solat katanya. Itu kalau menurut apa? Itu mereka itu kalau terjadi juga peperangan, dalam ayat yang mengatakan ya, yang nama umat Islam itu adalah bersaudara. Ya. Diperbaikilah hubungan mereka. Jadi umat Islam itu terjadi peperangan umpamanya, ya, berarti mereka itu tidak solat kalau menurut Allah dan Rasulnya. Kita tahu betul, berarti tidak solat. Memang ada dahulu ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga aku ini sering menyelek-nyelek aku, sering menyindir aku, sedangkan dia solat ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, dia tidak solat. Dia tidak solat, walaupun dia tiap hari solat, tapi dia anggap tidak solat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah 29 atau surah Al-Kabut, Allah katakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan yang mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita tidak mampu, kita solat tidak mampu mencegah perbuatan yang mungkar, berarti kita tidak solat di pandang Allah dan Rasulnya. Gitu Buya Sakur. Jadi konsep itu harus kita kuasai Buya Sakur. Ya. Jadi Buya Sakur ini walaupun bagaimana setelah saya amati ya, untuk apa kata Pak Kamal, kalau menurut amati saya Pak Sakur ini ada peningkatan dari biasa. Di mana saya letak walaupun gitu ya, walaupun saya ini terang jelas ada peningkatan yang biasa. Di mana letaknya? Dia sudah mengaku dia tidak paham tentang solat Nabi. Kalau seandainya ada orang mengajar, dia mau meniru dengan orang itu. Itu sudah bagus itu. Berarti dia sudah beransur sadar. Itu semua doa kita semua ya. Akhirnya kita banyak-banyak teman-teman saya pemain bergoma supaya dia mendapat hidayah dari Allah. Nah kelihatannya Buya Sakur sudah ada agak meningkat seperti biasa. Kalau dulu tak mau dia. Nah, sekarang sudah mengaku dia tak tahu solat, apakah solat Rasul itu baca Fatihah atau tidak, apakah dia sedekah atau tidak, atau dia begini atau tidak, dia ingin belajar. Jauh oleh sebab itu saya mengimbau supaya Buya Sakur, karena saya sering tidak ada di tempat, ya, seringlah berdiskusi dengan Pak Haji Omar Irama itu. Sering berdiskusi bagaimana solat Rasul, solat yang dipraktik oleh Ahlul Bait bagaimana, sering berdiskusi dengan Pak Haji Omar Irama. Dia Omar Irama, mereka dia Pak Haji itu paham. Jadi saya juga mengimbau kepada Pak Haji Omar Irama, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk membina Buya Sakur ya. Kalau bukan kita lagi bina siapa lagi Pak Haji? Jadi oleh sebab itu saya berharap untuk Buya Sakur sudah bagus. Saya kelihatan saya itu mau dia sadar, mau dia belajar meniru bagaimana Rasul solat. Boleh bagus itu. Sudah ada peningkatan yang sadar. Kalau kita tak tahu, bilang tidak tahu. Sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ditanya orang, dia tak tahu, ma'adri. Atau dalam bahasa Jawa sana bilang apa?
orang ngerti. Tak apa-apa. Jangan kita gengsi menganggap kita tak ngerti. Yang penting kita mau belajar. Jangan sungkan-sungkan belajar. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Tanya. Tak tahu tanyakan. Ya, kepada orang yang lebih tahu. Nah, ya. Kalau dengan saya agak susah. Susah saya apa? Sering tidak berada di tempat. Kadang pergi ke negara jiran, kemana-mana lah. Negara jiran, tetangga. Ya. Nah, maksudnya. Jadi tak sering di tempat, jadi susah untuk Buya Syakor ya. Jadi untunglah diskusilah dengan Bung Roma Irama. Mudah-mudahan Haji Roma Irama itu bisa membimbing Buya Syakor ya ke jalan yang benar ya. Dia paham. Kelihatan tadi bersemangat Roma Irama. Haji Roma Irama mengatakan, barang siapa yang tidak sholat, amal ibadah yang lainnya tidak mendapat pahala yang diperoleh walaupun mengimpah hartanya 100 juta, yang diperoleh pujian dari manusia dan ucapan terima kasih doang. Tepat kata Haji Roma Irama. Jadi oleh sebab itu saya menganjurkan yang lebih dekat diskusilah Buya Syakor dengan Haji Roma Irama. Dia lebih paham tentang Islam ini. Nampak dia menjelasnya betul-betul semangat, tidak berbelit-belit. Jadi untuk Buya Syakor kalau menjawab pertanyaan dari siswa tadi, betul tak boleh belit. Jawab saja. Kalau kita harus konsekuen, tidak diterima Allah orang tidak sholat, sebut. Atau orang tidak sholat diterima Allah amal ibadah lain. Jangan kita berbelit-belit. Jawab saya langsung. Kan dia hanya tanya, ini mudah saya tanya. Tingkat apa? Tingkat SD cuma tu. Hanya tanya diterima atau tidak. Kalau diterima kata terima, kalau tidak dikata tidak. Itu gampangnya itu kan. Oleh sebab itu kita Buya Syakor harus paham betul dengan tertib atau bahasa Arab. Dalam ayat itu mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat. Kau dirikan solat wa atuz zakat, keluarkan zakat. Jadi amal zakat itu kalau disebut dalam apanya merupakan horizontal. Itu hubungan dengan manusia, bersedekah, membantu orang yang bentuk sosial lah, itu horizontal namanya garis yang mendatar. Tapi yang nama vertikal tak boleh kita main-main ya Pak. Baguskan hubungan kita dengan Allah sehingga terjadilah hubungan kita dengan manusia lebih baik. Jangan pula hubungan kita dengan manusia baik, dengan Allah kita syirik. Tak boleh Buya Syakor. Itu saya tak ambil bosan-bosan untuk beri nasihat ini semua bukan kerana sombong, bukan kerana congkak, demi hak Nabi Muhammad dan keluarganya. Mudah-mudahan Pak Kamal dapat memahami ya. Yang benarnya sajalah Pak Haji Roma Irama. Cepat jawabnya, tepat, singkat, tepat lagi ya, tegas. Ini tidak berbelit-belit memang, dijawab langsung. Inilah mudah-mudahan video ini mendapat tempat yang terbaik. Mudah-mudahan kita doa bersama. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.